Shalom God Lovers. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita angkat satu pujian bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu semuanya, ketemu lagi dalam acara Words from Heaven. Dan kali ini kita akan masuk dalam sebuah seri pengajaran yang saya beri judul adalah The Journey of Faith. Bahwa setiap kita Tuhan izinkan memiliki sebuah perjalanan di mana di dalam perjalanan tersebut kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan tentu adalah hal yang inti dalam setiap perjalanan. Kita akan belajar bersama-sama dalam 3 pertemuan, dan saya berharap dan saya berdoa apa yang akan kita belajar bersama-sama akan menolong setiap Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa tetap terus memiliki iman yang teguh di dalam setiap perjalanan yang Tuhan izinkan kita lewati dalam setiap kehidupan ini. Nah, saya akan membacakan sebuah ayat dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Dia berkata bahwa saya telah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Saya telah sampai di garis akhir, dan pada akhirnya saya telah memelihara iman dalam setiap kehidupan saya. Dan mari sama-sama kita belajar dan kita lihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan setiap kehidupan kita untuk tetap terus memiliki iman dalam setiap perjalanan kita. Kalau saya baca dalam kitab bahasa Inggris berkata seperti ini. I have fought the good fight. I have finished the race. I have remained faithful. Nah, prinsip yang pertama yang terbangun dalam kehidupan kita agar kita memiliki iman yang teguh di dalam setiap perjalanan yang Tuhan izinkan kita harus lewati. Bahasa Inggris berkata I have fought. Cukup unik karena di bahasa Indonesia cuma ditulis aku telah mengakhiri pertandingan ini. Tapi ternyata Paulus dalam bahasa Inggris menyatakan I have fought. Saya telah berjuang, bertanding, bertempur dalam hidup ini. Jadi ternyata prinsip yang pertama adalah yang saya pelajari bahwa manusia didesain Tuhan untuk menjadi seorang pejuang dalam kehidupan ini. Bahwa kita dirancang Tuhan bukan menjadi orang yang lemah, yang bermental tempe dan gak bisa buat apa-apa dalam hidup ini. Tapi dalam setiap perjalanan yang Tuhan izinkan kita lewati dalam kehidupan kita, kita perlu bangun sebuah kesadaran yang utuh bahwa saya ini seorang pejuang. Saya bukan seorang pecundang,
tapi saya seorang pejuang yang Tuhan izinkan melewati sebuah perjalanan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu inilah prinsip yang pertama, saya seorang pejuang dalam kehidupan ini. Nah, menjadi seorang pejuang perlu ada hal yang perlu terbangun dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama saya menyebutnya namanya adalah kita perlu memiliki, kalau dalam bahasa Inggris saya memberi nama resourcefulness attitude, atau artinya adalah sikap yang berdaya. Bahwa orang yang berdaya adalah orang yang dapat dan tangguh dalam menghadapi setiap perjalanan kehidupan ini. Menghadapi apapun yang di depan kita, sebagai layaknya seorang pejuang, kita perlu memiliki sikap yang berdaya dalam menghadapinya. Seorang atlet harus memiliki sikap yang berdaya sebelum memulai sebuah pertandingan. Seorang tentara, dia perlu berdaya dalam hidupnya sebelum dia memulai pertempuran yang harus dilewatin. Saya nggak pernah ada sejarah temukan atlet sebelum dia bertanding dan ketika masih di ruang tunggu, dia cuma diam, galau, dan nggak tahu gimana nanti ya, saya bisa menang atau enggak ya. Tentu tidak. Karena setiap atlet pasti dia akan pemanasan, dia akan persiapkan dengan baik-baik, dia akan bangun dia punya mental, dia akan bangun dia punya kesiapan agar di pertandingan nanti dia bisa perform yang terbaik, dia bisa berikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Bahkan tidak ada seorang tentara sebelum maju bertempur, dia diam dan ragu-ragu dan galau dan berkata, kira-kira saya bisa menang nggak nanti ya? Enggak, seorang tentara perlu punya sebuah kesiapan yang baik, perlu punya sebuah kesiapan yang matang agar mereka bisa berdaya untuk menghadapi medan tempur yang mereka harus lawan dan mereka harus lewatin. Karena itu ini prinsip penting untuk bisa menjadi seorang pejuang. Seorang pejuang yang sejati, dia memiliki sikap yang berdaya dalam setiap kehidupannya. Untuk dapat memiliki sikap yang berdaya, nah kita perlu yang namanya persiapan. Persiapan itu hal yang penting untuk memulai sebuah perjalanan. Ya, untuk ujian seorang murid, mereka harus mempersiapkan dengan baik. Belajar, latihan agar di ujian nanti mereka bisa perform dan mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari persiapan mereka semua. Persiapan itu penting Bapak Ibu semuanya. Membangun rumah tangga perlu persiapan. Membangun bisnis dan usaha pasti perlu persiapan. Bahkan saya percaya membangun sebuah pelayanan juga perlu persiapan yang baik, perlu persiapan yang matang dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ketika orang hendak pergi dalam sebuah perjalanan, misalnya menggunakan sebuah kendaraan gitu ya. Contohnya di akhir tahun yang lalu, di akhir tahun pas liburan, saya bersama dengan keluarga menyempatkan waktu untuk road trip. Perjalanan dari Jakarta ke kota Semarang waktu itu dengan menggunakan kendaraan mobil. Dan sebelum saya berangkat dalam perjalanan saya perlu persiapkan dengan baik mobil yang akan saya pakai di dalam perjalanan nanti. Saya perlu cek semuanya, kira-kira bannya masih bagus apa enggak? Kira-kira olinya masih bagus apa enggak? Kira-kira bensinnya ada apa enggak? Kira-kira nanti e-tolnya sudah cukup belum buat di tol nanti? Sebagus-bagusnya mobil, secanggih-canggihnya mobil, bahkan semahal-mahal dan sekeren-kerennya mobil, tetapi kalau yang dibutuhkan untuk mobil tersebut bisa berangkat dan tidak ada, tentu yang namanya perjalanan itu tidak akan maksimal dalam apa yang dipersiapkan. Artinya sederhana, persiapan berbicara tentang hal apa sajakah yang ada di hidup saya yang hari ini perlu saya bereskan agar nanti tidak menghambat dan menghalangi perjalanan saya di kemudian hari. Saya ajak untuk setiap kita mulai ambil waktu untuk merenung dan melihat diri kita. Hal apa sajakah hari ini yang kita perlu bereskan dalam hidup kita. Mungkin cara kita berkata-kata, mungkin respon yang salah, mungkin karakter yang kita perlu rubah, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita rubah. Hal apa sajakah yang hari ini perlu kita bereskan di kita punya hidup
agar satu hari nanti tidak akan menghambat perjalanan kita. Mari bereskan hari ini demi kepentingan ada perjalanan masa depan yang Tuhan telah persiapkan dalam hidup kita. So ini poin yang pertama, yaitu adalah I have fought. Saya adalah seorang pejuang yang berdaya dan mempersiapkan dengan baik saya punya kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa biar di prinsip yang pertama ini kami sungguh-sungguh merenungkan dan memikirkan dengan baik apa yang perlu kami bereskan di hidup kami, agar di hari depan nggak menghambat perjalanan kami, tidak menghalangi perjalanan kami bisa maksimal memberikan performa yang terbaik dalam perjalanan iman kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, kita akan bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Jangan lupa share video ini kalau menjadi berkat buat Bapak Ibu, agar bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati.